Dusun Pepe merupakan salah satu dusun yang berada di Jawa Tengah. Tangan Pengharapan mendirikan beberapa senter, salah satunya di Dusun Pepe untuk membantu perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Tidak hanya dalam segi akademis, Senter Tangan Pengharapan juga mendukung kegiatan seni dan keterampilan anak-anak yang ada di sana. Menari merupakan salah satu kegiatan yang sangat diminati oleh gadis-gadis kecil dari dusun ini. Pada mulanya sangat heran, anak-anak ini senang sekali menari, tetapi mereka tidak ada yang mengajari, membimbing, tetapi mereka senang sekali di waktu senggang mereka latihan sendiri. Dari sini saya mau mereka ini bisa mengembangkan budaya yang ada. Ketika menari, anak-anak pun dilatih dan didorong untuk berani dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Menggali dan mendukung setiap potensi yang ada dari setiap anak juga merupakan salah satu misi yang Tangan Pengharapan hadirkan. Terima kasih kepada para donatur yang tetap setia mendukung dan membantu setiap anak-anak yang berada di Senter PP Jawa Tengah untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi. Helping people live a better life. Begitu lahapnya mereka ketika bisa menikmati ayam goreng, sayur sup, dan nasi putih. Ekspresi bahagia itu pun terlihat dari wajah mereka. Hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Momen yang menurut kita biasa saja, tapi bagi mereka luar biasa. Untuk anak-anak ini, saya hanya ingin terus berusaha melakukan itu supaya mereka memiliki kemampuan. Mereka harus bisa membaca, mereka harus bisa menulis, mereka harus bisa berhitung. Artinya saya harus memberikan mereka perhatian, beda dengan guru-guru di sini. Karena guru-guru di sini ya mereka sebatas mengajar saja. Misalnya itu dalam satu kelas 10 orang, ada 1 orang atau 2 orang yang bisa membaca di situ, semua sudah disamaratakan. Oh itu sudah semua bisa baca itu. Padahal ada 3 orang, 4 orang di situ yang belum bisa sama sekali baca. Bahkan huruf mereka tidak kenal itu huruf apa. Enaknya sifat gotong royong itu ada di sini. Habis itu ramah tamah di sini dan juga budayanya lebih kita rasakan daripada di kota. Alat penerang itu bukan listrik kami pakai tapi dari tenaga surya. Aki baru kami sambung ke bola-bola. Nah itu sudah jadi alat penerang buat kami. Kalau masalah ini untuk keperluan cas HP atau apa, kami harus ke kota. Atau tidak, kami titik powerbank sama guru-guru. Saya melihat kondisi anak-anak dan perbuatannya, tingkah lakunya semua aneh-aneh lah. Ada yang buat kita emosi dan ada juga yang membuat kita terkesan. Sebelum ada guru-guru dari itu anak-anak sekolah itu bapak guru kelas di SMP belum bisa baca yang tamat dari SDWTN. Nah tapi sekarang banyak itu yang tinggal di rumah saya itu karena dekat SMP. Jadi mereka tinggal di situ, mereka mampu membaca. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak dibukanya Feeding and Learning Center di Wetena, Sumba Barat, mereka sudah dapat mengenal huruf, membaca dengan lancar, menulis dan berhitung. Mereka juga mendapatkan makanan bergizi yang dapat menunjang gizi mereka agar semakin bersemangat dalam belajar. Semua ini berkat adanya dukungan dari para donatur yang masih setia membantu anak-anak agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak serta makanan bergizi. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning Center di Wetena, Sumba Barat.
bersama kita membangun semangat anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ratusan warga desa Maurisu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mendapatkan pengobatan gratis di kantor desa setempat. Yayasan Tahan Pengharapan melalui program mobile klinik menggelar pengobatan gratis untuk melayani masyarakat yang tidak mampu dan tidak bisa pergi ke kota untuk berobat. Warga desa ini banyak menderita gangguan pernafasan dan juga penyakit kulit. Akibat pola hidup yang kurang menjaga kebersihan, banyak masyarakat yang jatuh sakit namun tidak mendapatkan layanan kesehatan. Ini sama sekali tidak bisa lihat. Jadi ini nggak bisa lihat berapa? Dua. Kalau ini? Dekat bisa, jauh tidak bisa. Tidak bisa jauh. Iya. Kalau malam? Malam tidak bisa Sama sekali. sama sekali. Itu mulai kapan? Mungkin 1 tahun. Puskesmas yang jauh dari rumah warga menjadi alasan bagi warga memilih pengobatan tradisional. Pengobatan gratis yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, perwakilan dari masyarakat ini. Saya Martinus Punai, Kepala Desa Maurisu, Kecamatan Kumi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami sangat berterima kasih yang sudah melayani di Desa Maurisu selama 4 kali. Saya atas nama masyarakat Desa Maurisu sangat bersyukur atas pelayanan ini karena kami jauh dari fasilitas umum terutama puskesmas. Karena kendaraan pun sulit untuk menjangkau ke fasilitas umum. Kami sangat berterima kasih karena beberapa masyarakat yang lewat pengobatan ini sudah sembuh, terutama macam penyakit kulit dan lain-lain. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung program mobile klinik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kiranya setiap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang layak untuk kehidupan yang lebih baik. Helping people live a better life. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, senyum sukacita tetap terlihat dari wajah mereka. Anak-anak tetap bersemangat belajar, ditambah lagi dengan kehadiran guru Tahan Pengharapan yang tetap mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Secara akademik, kecerdasan anak semakin meningkat. Mereka sudah mengenal huruf, membaca, dan menulis. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih sopan dari sebelumnya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari setiap orang tua. Mereka tidak khawatir lagi anak-anak akan ketinggalan pendidikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama teman-temannya di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Dusun Muntei, Mentawai. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia agar bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas.
helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia, menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup, sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah. Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam, mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah. Dibantu sama istri kerja di bos karung. Bos karung ya. Kalau nggak dibantu sama istri ya kadang makan, kadang enggak gitu. Kadang sehari itu dicukupin 2 hari, seliter 2 hari. Ya, pernah makan itu mie 1 bungkus dibagi 3 sama Ini 1 bungkus bagi 3 buat lauk makannya. Kadang kita nyari dapat makanan dari sampah jadi ambil bisa dimakan. Tadinya saya sih bekerja, ya istilahnya kerja di kerja sampah gitu, PU. Ya berhubung karena COVID, Corona ini, jadi ya rumah kan dengan cara halus diberhentikan. Nggak dapat gaji, ya mau nggak mau kita berbaliklah jadi pemulung kayak begini untuk makan sehari-hari. Kita dapat sehari kadang-kadang 30.000, ya kan? Paling tinggi 40.000, itu paling tinggi benar itu 40.000. Untuk makan aja habis. Ya kan kita berdua. Kalau sama anak apalagi, wah udah nggak cukup. Pada minggu lalu dari tim Tangan Pengharapan kita membagikan sembako di wilayah samping rel kereta api, khususnya di wilayah Senen. Di situ kita membagikan dan kita menemukan salah satu keluarga, dan keluarga ini awalnya tinggal di kontrakan. Namun karena bapak sebagai keluarga udah tidak bekerja lagi, akhirnya bapak ini memilih untuk tinggal di rel kereta api, di samping rel kereta api karena mereka sudah tidak mampu untuk membayar kontrakannya lagi. Kita tim Tangan Pengharapan tergerak untuk memberikan bantuan selama 1 atau 2 bulan ke depan agar bapak ini bisa tinggal di kontrakannya kembali lagi seperti awal. Tim Tangan Pengharapan sendiri juga menawarkan pekerjaan kepada bapak ini agar ke depannya bapak ini bisa mandiri dan bisa membayar kontrakannya sendiri. Terima kasih banyak karena udah dibantu. Jadi gini deh, gitu. ini Jadi dia aja untuk kemarin masalah semalam bilang kontrakan nanti kalau bang sudah dibantu kan nanti saya kerja proyek agak tenang, nyari pun tenang karena anak-anak kan ada di kontrakan. Jadi saya bisa tenang, mungkin sedikit-sedikit saya bisa ngumpulin dari hasil rongsokan untuk bayaran kontrakan selanjutnya gitu. Saat ini, tim Tangan Pengharapan masih terus mencari tempat tinggal yang layak untuk keluarga Bapak Sutono ini. Selain itu, pada minggu ini, tim Tangan Pengharapan juga telah menyalurkan 1.027 paket sembako yang disalurkan ke berbagai wilayah seperti Depok, Kebun Jeruk, Senen, dan beberapa wilayah pedalaman yang berada di Sumba, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.
350 paket makanan siap saji pun dibagikan kepada masyarakat tunawisma yang berada di Harmoni, Juanda, Roxy, dan Palmerah. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan juga memberikan 25 bantuan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah Tangan Pengharapan salurkan sampai pada minggu ke-20 ini sebanyak 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 3.925 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 11.255 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 795 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama, dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Halo, apa kabar? Senang sekali kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Bagi Anda yang punya teh atau minuman anggur, jus, atau yang lain-lain bisa dipersiapkan. Dan juga roti atau biskuit atau apapun boleh digunakan untuk perjamuan kudus. Mari ajak sanak keluarga untuk bersiap-siap. Buka hati Anda, harapkan yang terbaik dari Tuhan. Kiranya pujian penyembahan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi kebenaran yang membukakan pemikiran kita. Tuhan memberkati, enjoy the service. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari kasih-Mu, ketika kami bersandar pada pikiran kami sendiri, kami tidak akan menemukan jawaban. Bahkan kami akan melihat masalah yang jauh lebih besar. Sebabnya kami mau berkata hari ini, kami perlu Engkau Tuhan, karena kami perlu untuk bersandar dan meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kasih-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu. Oh, kami perlu Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Dalam setiap langkah kami tak bisa sendiri, kami memerlukan uluran tangan-Mu, kami perlu campur tangan-Mu ya Tuhan. Oh, bersama-Mu kami alami kemenangan demi kemenangan. Bersama-Mu kami melihat kemuliaan besar, kemuliaan besar. Oh, sebab janji-Mu ya dan amin, sebab janji-Mu luar biasa, sebab janji-Mu yang terbaik Tuhan. Oh, kadang kami merasa sendiri Tuhan. Kadang kami ngerasa bahwa tidak ada orang yang mengasihi kami, tidak ada orang yang menerima kami. Tapi tangan-Mu selalu terulur buat kami, dan hati-Mu selalu terbuka untuk kami. Setiap kami yang hari ini mengalami kelemahan Tuhan, kami cuma perlu kasih-Mu menyentuh kami. Karena kami percaya ketika kasih-Mu menyentuh hidup kami, maka kami mengalami perubahan. Buat kami mengerti Bapa, bahwa rencana-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Dan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Dengan iman saudara katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Oh, buat kami mengerti Tuhan ketika kami meletakkan hidup kami di tangan-Mu. Engkau meletakkan kami di hati-Mu. Tempat yang paling aman, yang paling indah adalah ketika kami ada dalam dekapan-Mu, Bapa. Hari ini berbicaralah buat kami, Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang letih lesu berbeban berat, kami dilegakan. Kami yang mengalami beban berat akan dilepaskan, ikatan dilepaskan. Kami yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Berbicaralah dengan jelas dan sederhana buat setiap kami, biar kami ngerti janji Tuhan buat kami, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami dan melawat kami. Dan kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Roh Kudus bicara secara khusus lewat kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dibukakan pengertian, kami boleh diberikan kekuatan dan iman. Bahkan kami tahu kebenaran-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah diberkati juga praise and worship oleh Bobby Fabian. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan khotbah saya dengan tema pemenang. Dengan berjalannya waktu dan bertambah usia, membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sepertinya masalah dan krisis tidak pernah ada ujungnya. Namun yang saya bangga dan saya salut daripada Tuhan, Tuhan ternyata memberikan pada kita kemampuan atau DNA untuk kita jadi pemenang dan bukan pecundang. Untuk kita menjadi penakluk dan bukan ditaklukkan. Dalam Kejadian pasal 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa artinya menaklukkan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Kata atas seluruh bumi artinya atas segala persoalan yang ada di bumi. Tuhan memberikan pada kita kemampuan untuk menaklukkan segala persoalan yang ada di bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang menarik ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya. Kata gambar rupa Tuhan artinya sama materialnya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama kualitasnya. Kata gambar rupa Tuhan artinya sama sifatnya. Jadi kita diciptakan sama sifatnya dengan Tuhan, sama kualitas dengan Tuhan, sama karakteristik dengan Tuhan, dan sama materialnya dengan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan Adam, dengan Tuhan ciptakan kita, Tuhan tidak pernah sekali-kali mengurangkan kualitasnya untuk bekerja di dalam diri kita. Sama dengan perusahaan multinasional, perusahaan mancanegara. Ketika mereka bikin satu produk, dengan 10 produk, mereka tidak akan pernah mengurangkan standarisasinya. Perusahaan multinasional, ketika mereka bikin satu produk, dengan 1 juta produk, mereka tidak akan pernah sekali-sekali mengurangkan kualitasnya. Kalau perusahaan dunia saja mengerti betapa pentingnya menjaga standarisasi, betapa pentingnya untuk menjaga kualitas, maka hal yang sama ketika Tuhan ciptakan Adam dengan Tuhan ciptakan kita. Dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan kualitasnya
untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Ketika Tuhan ciptakan Daniel dengan Tuhan ciptakan kita, dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan hikmatnya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Ketika Tuhan ciptakan Elisa dengan Tuhan ciptakan kita, dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan kuasanya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan menjadi man of God. Siapa itu man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Kata gambar dan rupa Tuhan disederhanakan oleh Paulus dalam Perjanjian Baru dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, yaitu manusia Allah. Siapa itu man of God atau manusia Allah? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Siapa itu man of steel? Seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Siapa itu Spider-Man? Seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Siapa itu Iron Man? Seseorang yang punya kemampuan seperti serikaan. Siapa itu Aquaman? Seseorang yang punya kemampuan seperti Aqua. Kalau ada orang ngangkat galon Aqua, dialah Aquaman. Tapi semua itu cuma cerita fiction. Itu cuma hasil editan. Tidak pernah terjadi sebenarnya di planet ini. Tapi man of God bukan cerita fiction. Man of God bukan cerita mitos. Siapa yang menyangka Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Dan man of God bukan ada sejak zaman purba atau zaman Alkitab. Man of God bukan dari sejak zaman jadul saja, tapi man of God juga ada di tempat ini, termasuk Anda yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar bagaimana untuk kita mengeluarkan DNA Tuhan, DNA kemenangan, sehingga kita menjadi pemenang dan bukan pecundang, penakluk dan bukan ditaklukkan. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi pemenang memiliki mentalitas yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Champion is the giant killer mentality. Matius pasal 4 ayat 17, inilah khotbah Yesus yang pertama. Sebelum dia punya murid-muridnya, inilah materi khotbah Yesus yang paling lama di hadapan para calon murid-muridnya. Dia berbicara dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobatlah di sini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari 2 akar kata. Meta artinya perubahan, noia artinya pikiran. Metanoia artinya perubahan cara berpikir penakut menjadi cara berpikir pemberani. Metanoia artinya perubahan cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir juara. Metanoia artinya perubahan cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Kata bertobat di sini yang Yesus maksudkan bukan hanya mereka yang mampu hidup suci, bukan hanya mereka yang mampu hidup kudus, tapi kata bertobat di sini yang Yesus maksudkan yaitu mereka yang punya mental juara. Mereka yang bukan pengecut, mereka yang adalah pemberani. Itu sebabnya karena Yesus menanamkan di dalam pikiran murid-muridnya syarat mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Artinya ikut Yesus bukan selalu berkat. Ikut Yesus harus siap menghadapi kekurangan. Ikut Yesus bukan selalu hidup tenang. Ikut Yesus harus siap menghadapi tantangan, krisis dan masalah. Ikut Yesus bukan selalu jalan ke atas. Ikut Yesus berarti harus siap direndahkan. Ikut Yesus bukan cuma kemuliaan. Ikut Yesus harus memikul salib. Karena murid-murid sadar ikut Yesus berarti tantangan. Dari 12 murid Yesus, cuma 1 yang gagal. Berarti lebih daripada 90% murid-murid berhasil. Kenapa? Karena Yesus memilih murid-murid bukan berdasarkan otot tebal, bukan berdasarkan perawakan elok, bukan berdasarkan dompet tebal, tapi berdasarkan mental juara. Beda cara Musa memilih murid-murid. Cara Musa memilih murid-murid ternyata berdasarkan perawakan, otot tebal, pengalaman, dompet tebal. Ketika dipilih the best of the best dari setiap suku bangsa Israel, dan diutuslah 12 pengintai untuk melihat apa yang ada di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di Kanaan. Ketika mereka keliling selama 40 hari 40 malam, maka suara 12 murid Musa terpecah 2. Suara mayoritas 10 dari 12 murid Musa berkata, benar, tanah yang dijadikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur, namun orangnya gagah perkasa.
ahli bertempur. Sedangkan kita punya pengalaman 400 tahun budak, 400 tahun petani, 400 tahun peternak. Bagaimana mungkin budak bisa mengalahkan petempur? Bagaimana mungkin peternak bisa mengalahkan petempur? Bagaimana mungkin petani bisa mengalahkan petempur? Kita di hadapan mereka bagaikan belalang. Maka ketika 2 juta orang Israel mendengar bahwa mereka seperti belalang, saya mau katakan kalau Anda menganggap diri Anda kecil, apa saja yang Anda lihat jadi besar. Maka menangislah 2 juta bangsa Israel sambil berkata, pulangkan saja aku pada Mesirku. Untung waktu itu ada 2 murid Musa yang punya mental juara. Yang tua bernama Kaleb, yang muda bernama Yosua. Mereka berdua berkata, tidak, benar, tanah jajikan Tuhan itu berlimpah dengan susunan madu, buah-buahan sesoran, dan orang yang gagah perkasa, ahli bertempur. Tapi Tuhan telah berjanji sama kita bahwa kita akan menelan mereka. Kata 2 juta bangsa Israel sambil berkata, maju sendiri kau. Dan ketahuilah Bapak Ibu, dari 12 murid Musa, hanya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian. Yang mengerikan, dari 2 juta bangsa Israel, hanya cuma 2 orang yang bisa menikmati tanah perjanjian, yaitu mereka yang punya mental juara. Berarti untuk menikmati janji Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu besar, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu hebat, tapi untuk menikmati janji Tuhan kita harus juga punya mental juara. Padahal 2 juta bangsa saya percaya Tuhan itu hebat, padahal 2 juta bangsa saya percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji, tapi saya mau kasih tahu, hanya mereka yang punya mental juara yang bisa menikmati janji Tuhan. Saya teringat pada waktu malam minggu, pada tanggal 12 Oktober 2013, saya sedang mempersiapkan catatan materi firman Tuhan. Tiba-tiba teman saya kirim SMS, ting, dan berkata, SMS tersebut, Jo, tolong segera doakan. Di televisi, tim kesebelasan Garuda Indonesia sedang bertanding bola dengan tim kesebelasan Korea Selatan. Saya kaget. Kalau Korea Selatan dalam bola kan macamnya Asia. Korea Selatan non Jepang, Jepang dilibas. Korea Selatan lawan Thailand, Thailand dilibas. Korea Selatan lawan Australia, Australia dilibas. Bahkan Piala Dunia terakhir Korea Selatan lawan Jerman, Jerman dilibas. Sedangkan Indonesia dalam bola kan tikusnya Asia. Indonesia lawan Malaysia berkali-kali dilibas. Indonesia lawan Thailand berkali-kali dilibas. Ini tikus berani-beraninya berhadapan dengan macan tanpa minta doa restu hamba Tuhan. Semua tokoh-tokoh agama, ketika saya nyalakan televisi, mereka sudah bertanding bola. Daripada saya pesimis, lebih baik saya doakan biar roh hikmat, biar kemenangan diberikan. Puji Tuhan, di akhir pertandingan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan 3-2. 3 untuk Indonesia, Korea cuma 2. Coba bayangkan bagaimana mungkin temulawak bisa mengalahkan ginseng. Coba bayangkan bagaimana mungkin Polytron bisa mengalahkan Samsung. Tapi ingat, Samsung pernah di-ban, tidak boleh naik pesawat terbang. Tapi Polytron buatan Kudus Jawa Tengah tidak pernah di-ban. Berarti kita bisa melihat di sini, iman atau mental juara adalah modal kita ke tempat yang belum pasti. Iman atau mental juara adalah modal kita untuk meraih yang belum kelihatan. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum pasti, kalau kita ingin memperoleh hal-hal yang belum kelihatan, yang kita perlu lakukan, bangunlah mental juara. Nggak ada salahnya kita mempercantik wajah untuk tetap awet muda. Nggak ada salahnya untuk kita mempertebal otot untuk sehat. Tapi ingat, problem-problem ke depan nggak bisa ditangani hanya cuman fisikal. Bukan cuma bisa ditangani dengan perawakan elok, tapi harus ditangani dengan mental juara. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi pemenang? Pemenang dapat bekerja bersama-sama dengan yang lain. Pemenang itu nggak bekerja sendirian. Sekalipun pertandingannya one-on-one, tetap butuh pelatih, tetap butuh sponsor. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda berjalan lebih cepat. Kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara mahakarya, kita bisa capai hanya cuma bisa bersama-sama. United we stand,
divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sebabnya saya nggak pernah takut dengan namanya minoritas. Selama minoritas bisa bersatu, minoritas bisa menelan mayoritas. Siapa yang menyangka Gideon dengan jumlah pengikut 300 orang bisa mengalahkan tentara Media Persia yang jumlahnya 13.500. Berarti satu tentara Gideon bisa mengalahkan 450 tentara Midian. Satu di antara kita, firman Tuhan berkata, bisa mengalahkan beribu-ribu. Tapi dua di antara kita bisa mengalahkan 10.000. Berarti kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Kenapa? Tali tambang selalu bergandengan dengan 3 tali yang lain. Karena satu tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang kalau sendiri-sendiri sanggup mengangkat 200 kilo beban. 3 tali tambang kalau sendiri-sendiri sanggup mengangkat 300 kilo beban. Lalu apa yang terjadi kalau tali tambang tersebut bergandengan? 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang. Ingat, kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan bisa 10 kali lipat kekuatan ganda. Begitu 2 bergandengan sanggup mengangkat 1000 kilo beban. 3 tali tambang bergandengan sanggup mengangkat 10.000 kilogram beban. Luar biasa. Gak pernah takut dengan minoritas. Selama minoritas bersatu bisa mengalahkan mayoritas. Namun sebaliknya, yang saya paling takutkan dalam hidup saya adalah perpecahan. Karena kerajaan terpecah-pecah tidak akan pernah bisa bertahan lama. Keluarga yang terpecah-pecah segera bercerai. Kejadian pasal 11 ayat 6, dan ia berfirman, yaitu pada waktu manusia masih dalam satu bahasa, mereka satu tujuan, mereka ingin membangun menara yang tingginya lebih daripada di Dubai, yang sama seperti Tuhan. Dan Tuhan melirik dari surga kemampuan manusia ketika bersatu. Kejadian 11 ayat 6, dan ia berfirman, yaitu Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman pasti benar. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan melirik dari surga, mengakui dari surga ketika manusia itu bersatu. Mulai sejak itu, apa saja mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Berarti ketika manusia sehati, ketika manusia sepakat, ketika manusia bergandengan tangan, maka tidak ada yang bisa gagalkan. Bayangkan, ini Tuhan mengakui tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan. Ketika manusia bersatu, manusia bisa melakukan perkara-perkara besar. Yang amat disayangkan, kita cuma hanya mampu bersatu dengan Tuhan. Tapi hari ini kita sedang di-challenge. Bukan cuma kita mampu bersatu dengan Tuhan, tapi kita juga bisa bersatu dengan yang lain. Kalau kita bersatu, Indonesia ini tidak akan pernah jadi negara dunia ketiga. Tapi Indonesia akan jadi negara ketiga. Beda, negara dunia ketiga, negara berkembang. Negara ketiga, negara maju. Setiap suku di Indonesia punya kelebihan. Australia yang cuma punya satu suku aborigin bisa terkenal sampai manca dunia. Tapi Indonesia ada lebih daripada 1.350 suku. Dan setiap suku punya kelebihan. Coba suku yang pandai bicara di Indonesia, serahkan sama suku Sumatera Utara, Batak. Makanya orang Batak jagonya berdebat, jadi MC, kamu jadi pengacara. Jangan berdebat sama orang Batak. Pasti kita dikalahkan sama mereka. Karena memang itu kelebihannya. 2 suku yang paling jago berdagang di Indonesia, serahkan sama suku Chinese. Orang Chinese jagonya ekonomi. Berikutnya suku yang paling jago kerja di Indonesia, serahkan sama suku Jawa. Orang Jawa kalau kerja walaupun under tekanan beres. Suku yang paling jago pariwisata, ngomong bahasa asing, serahkan sama suku Bali. Orang Bali ketemu orang bule, how are you? Ketemu orang Jepang, moshi-moshi, arigato gozaimashita. Ketemu orang Korea, annyeonghaseyo. Ketemu orang Belanda, dankjewel. Ketemu orang Spanyol, ti amo mucho. Kita ketemu bule, lu aja. Di pingpong-pingpong.
Berikutnya suku yang paling jago olahraga di Indonesia, serahkan sama suku Papua. Orang Papua kalau udah olahraga, udah fisiknya paling kuat. Berikutnya suku yang paling jago nyanyi, seni, serahkan sama suku Maluku. Berikutnya suku yang paling jago berdandan, udah paling keren kalau berdandan, sering kali masuk jadi Miss Indonesia berkali-kali, serahkan sama suku Sulawesi Utara. Nah, bisa bayangkan kalau setiap suku di Indonesia dibersatu, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara dunia ketiga, tapi Indonesia akan jadi negara ketiga. Sebabnya hargailah perbedaan, karena perbedaan itu belum tentu salah. Perbedaan justru melengkapi kita. Perbedaan justru menghindari kita dari kesalahan. Pemenang sejati, dia bisa menggandeng perbedaan. Yang ketiga, bagaimana kita jadi pemenang sejati? Pemenang memiliki persisten yang kuat. Persisten bukan hanya kemampuan untuk bertahan atas hal yang sukar, tapi yang membuat Anda tambah berbobot dan membuat kekuatan musuh tambah lemah. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Persisten selalu meningkatkan kemajuan. Bukan yang kuat, tapi yang uletlah, yang gigilah yang menjadikan mereka manusia besar. Persisten meningkatkan kemajuan. Sayangnya, manusia itu paling hebat dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Padahal problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem kecil akan jadi problem yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Masalah besar, masalah banyak akan jadi masalah yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Tapi masalah yang sedikit akan jadi masalah yang banyak kalau kita menghindar daripadanya. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mereka baru saja dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa. Begitu baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh yang kecil, bangsa Amalek dan lain sebagainya, ternyata untuk melatih tangan bangsa Israel bertempur. Karena selama 400 tahun mereka budak, 400 tahun mereka petani, 400 tahun mereka peternak, biasa pegang cangkul. Dan Tuhan tahu musuhnya di tanah perjanjian buas, kuat, banyak, ahli bertempur. Itu sebabnya selama 40 tahun dilatihnya otot mereka untuk menjadi petempur. Dan setelah mereka dilatih selama 40 tahun, mereka begitu masuk tanah perjanjian, mereka melihat musuh mereka tidak lagi punya kemampuan lebih besar dari mereka. Paling tidak mereka lihat kemampuannya sama atau di bawah bangsa Israel. Kenapa sampai hari ini orang Israel kalau bertempur gak pernah kalah? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Kenapa sampai hari ini Israel ahli culture? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Justru konsisten membuat kita yang tadinya biasa jadi excellent. Yang tadinya minus jadi surplus. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten komunikasi bahasa Inggris. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara di depan umum? Karena kita gak pernah konsisten bicara di depan kelompok-kelompok kecil. Itu sebab di sini konsistenlah berdoa. Karena doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa adalah mensikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoa adalah mensikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang sering banyak berdoa, dia sering mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu konsistenlah merenung firman. Karena orang yang merenung firman siang dan malam, dia makin bijaksana, bertindak hati-hati. Dan apa yang terjadi, membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Makanya perhatikan kenapa orang-orang Yahudi, mereka walaupun minoritas, tapi sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Pada penduduk Yahudi cuma 2% di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka suka merenung Taurat. Orang yang merenung firman, dia makin bijak. Dan apa saya dibuatnya berhasil. Yang ketiga, konsistenlah berlatih. Karena berlatih membuat Anda jadi mahir.
Anda mungkin gak bisa ngangkat 100 kilo beban. Tapi ketika Anda mulai latihan dengan tekun, mengangkat dulu dari mulai yang kecil, 10 kilo beban, maka Anda bulan depan bisa mengangkat yang 30 kilo beban. Ketika Anda mulai latih 30 kilo beban, maka sebulan kemudian Anda mampu mengangkat yang 50 kilo beban, barber. Dan ketika Anda mampu mengangkat 50 kilo beban, angkat tambahkan lagi, Anda mampu mengangkat 75 kilo beban. Dan ketika Anda sudah terlatih lagi, bulan berikutnya Anda mampu untuk mengangkat 1000 kilo beban. Jadi beban-beban berat akan jadi beban ringan kalau kita konsisten berhadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami, sehingga hari ini membantu untuk mengeluarkan kemampuan Tuhan untuk kami jadi pemenang. Yang pertama, kami mau membangun mentalitas juara. Tidak ada salahnya untuk kami mempertebal otot supaya sehat. Tidak ada salahnya untuk kami mempercantik wajah, untuk kami awet muda. Tapi tantangan ke depan, ada tantangan semakin kompleks. Sebabnya kami mau terus melatih mental kami, karena kami menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti beri jalan keluar. Berarti kami gak perlu keluar sampai Tuhan membuka jalan. Yang kedua, kami belajar untuk jadi pemenang. Kami perlu bergandengan yang lain. United we stand, divided we fall. Bersatu kami teguh, bercerai kami runtuh. Dengan kami menggandeng perbedaan melengkapi kami. Dengan kami bergandengan, maka kami berjalan lebih jauh, mencapai target-target karya-karya yang besar. Yang ketiga, untuk jadi pemenang, kami mau konsisten. Dan konsisten berdoa, konsisten merenung firman Tuhan, konsisten melakukan firman Tuhan, konsisten berlatih. Maka masalah-masalah yang besar akan jadi masalah yang biasa. Kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, menjadikan kami warga kerajaan-Mu dan berhak menerima janji dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, masa depanku diperbarui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Katakan jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, dan sakit penyakitku sudah diselesaikan di kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan.
Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau telah curahkan dan korbankan bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu dan berkat-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami angkat negara kami. Kami berseru kepada Tuhan yang menolong negara kami. Biar Tuhan bekerja untuk membantu supaya tingkat penularan COVID-19 semakin berkurang. Bahkan berikan hikmat buat pemimpin kami untuk mengatur roda pemerintahan di negara ini. Sehingga dari jajaran paling atas hingga paling bawah pun bisa bekerja saling bahu-membahu untuk mengurangi jumlah peningkatan COVID-19 dan boleh kembali membangkitkan perekonomian dan politik yang stabil. Kami juga berdoa keras untuk garda depan tenaga medis yang selalu bekerja giat untuk menolong para pasien. Kami berdoa biar Tuhan melindungi mereka. Tuhan boleh menjaga mereka. Tuhan boleh memberikan sukacita untuk mereka melayani pasien. Dan pasien yang ditolong dan dilayani pun boleh ikut bekerja bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami ingin berdoa untuk setiap permohonan doa yang dikirimkan kepada Impact Community Indonesia. Berdoa untuk kelancaran studi Tuhan, untuk setiap sakit penyakit, juga pasangan hidup, dan juga pemulihan dalam keluarga. Tuhan, kebutuhan nafkah untuk keluarga, dan juga kelepasan dari adiksi rokok dan minuman keras, dan juga pemulihan atas gagalnya pernikahan. Berdoa supaya kasih karunia-Mu tercurah bagi setiap orang yang mengalami begitu banyak masalah dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil, yang pasti akan menolong mereka. Kami percaya Tuhan, setiap yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan, buka jalan buat yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, juga mereka yang membutuhkan pasangan hidup. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi setiap partner Tangan Pengharapan yang juga Impact Community Indonesia Tuhan. Berdoa agar setiap orang yang sudah menabur bagi pelayanan kami, agar Tuhan kiranya mengembalikan berlipat kali ganda bagi setiap mereka. Kiranya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Anugerah-Mu kiranya selalu menyertai apapun yang mereka kerjakan, sehingga mereka selalu berbuah, beroleh anugerah dari Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi seisi rumah tangga mereka. Berkati rumah tangga mereka tetap harmonis. Anak-anak mereka tumbuh besar dalam takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Berdoa supaya damai sejahtera-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna untuk setiap rumah tangga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kepedulian mereka yang mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan di masa sulit ini. Bapak, sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam hidup-Mu, sehingga penyertaannya sempurna atas apapun yang Engkau kerjakan dan atas seisi rumah tangga-Mu. Kiranya Tuhan memberkati lumbung-lumbung-Mu menjadi penuh berlimpah-limpah, sehingga hidup-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung bersama Impact Community Indonesia. Kami mengundang Anda untuk kembali bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan, tanggal 18 Juli, jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga hari Minggu, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Marlon Bolung dari GED, GET Generasi Daud. Dan saya ingin menyampaikan praise report atas permohonan doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Ada kesembuhan dari penyakit benjolan di payudara, dan ada kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi duka, kesempatan bertobat dan bersaksi diberkati Tuhan, pemulihan dari candu rokok. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap orang yang telah mengirimkan permohonan doa dan doanya dijawab. Kami juga ingin memberikan laporan atas donasi yang kami salurkan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Melalui Tangan Pengharapan kita terus menolong lebih banyak orang. Kita telah menyalurkan 2.612 APD, 3.925 makanan siap saji, 11.255 paket sembako, dan 795 orang yang mendapat bantuan dana tunai.
Dan seluruh bantuan ini telah dibagikan di 109 lokasi dan ada 30.886 pieces masker yang telah disebarluaskan bersama dengan sarung dan juga lotion anti nyamuk bagi masyarakat yang terpaksa tidur di jalanan selama masa COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati apapun yang Anda telah tabur, dan bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan donasi Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap taburan Anda, dan apa saja yang Anda kerjakan, Tuhan membuat Anda berhasil. Have a blessed week. Tuhan memberkati. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan dengan iman. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup, sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah. Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam, mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah. Gitu. Dibantu sama istri kerja di bos karung. Bos karung ya. Kalau nggak dibantu sama istri ya kadang makan, kadang enggak gitu kan. Kadang sehari itu dicukupin 2 hari, seliter 2 hari. Ya, pernah makan itu mie 1 bungkus dibagi 3 kali. Mie 1 bungkus bagi 3. Buat lauk makannya. Kadang kita nyari dapat makanan dari sampah yang diambil, bisa dimakan. Tadinya saya sih bekerja, ya istilahnya kerja di kerja sampah gitu, masuk PU. Ya berhubung karena COVID, Corona ini, jadi ya rumah kan dengan cara halus diberhentikan. Nggak dapat gaji, ya mau nggak mau kita berbaliklah jadi pemulung kayak begini untuk makan sehari-hari. Kita dapat sehari kadang-kadang 30.000, ya kan? Paling tinggi 40.000, itu paling tinggi benar itu 40.000. Untuk makan aja habis, ya kan kita berdua. Kalau sama anak apalagi, wah udah nggak cukup. Pada minggu lalu dari tim Tangan Pengharapan kita membagikan sembako di wilayah samping rel kereta api, khususnya di wilayah Senen. Di situ kita membagikan dan kita menemukan salah satu keluarga, dan keluarga ini awalnya tinggal di kontrakan. Namun karena bapak sebagai keluarga udah tidak bekerja lagi, akhirnya bapak ini memilih untuk tinggal di rel kereta api, di samping rel kereta api, karena mereka sudah tidak mampu untuk membayar kontrakannya lagi. Kita tim Tangan Pengharapan tergerak untuk memberikan bantuan
selama 1 atau 2 bulan ke depan agar Bapak ini bisa tinggal di kontrakannya kembali lagi seperti awal. Tim Tangan Pengharapan sendiri juga menawarkan pekerjaan kepada Bapak ini agar kedepannya Bapak ini bisa mandiri dan bisa membayar kontrakannya sendiri. Terima kasih banyak karena udah dibantu. Jadi gini deh, gitu. ini Jadi dia kalau aja untuk kemarin masalah semalam bilang kontrakan nanti kalau memang sudah dibantu kan nanti saya kerja proyek agak tenang, nyari pun tenang karena anak-anak kan ada di kontrakan. Jadi saya bisa tenang, mungkin sedikit-sedikit saya bisa ngumpulin dari hasil rongsokan untuk bayaran kontrakan selanjutnya gitu. Saat ini, Tim Tangan Pengharapan masih terus mencari tempat tinggal yang layak untuk keluarga Bapak Sutono ini. Selain itu, pada minggu ini, Tim Tangan Pengharapan juga telah menyalurkan 1027 paket sembako yang disalurkan ke berbagai wilayah seperti Depok, Kebun Jeruk, Senen, dan beberapa wilayah pedalaman yang berada di Sumba, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. 350 paket makanan siap saji pun dibagikan kepada masyarakat tunawisma yang berada di Harmoni, Juanda, Roksi, dan Palmerah. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan juga memberikan 25 bantuan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah Tangan Pengharapan salurkan sampai pada minggu ke-20 ini sebanyak 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 3.925 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 11.255 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 795 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama, dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.